Ya, masih bersama audio sesi materi kita bersama saya Kamaludin dan Bapak Agus Putranto. Ya, ini kita tadi menyamakan kata-kata Pak ya dan juga Ya, fisiologinya ya, ya, meliputi Mas. nada, kecepatan dan sebagainya. Lalu Volume. apalagi Pak Ya. ini Pak yang perlu kita samakan? Nah, ya Mas Romi, yang perlu kita samakan adalah predikatnya tadi ya, sudah saya sampaikan ya, predikat yang dipakai. Iya, Nah, nah, sehingga kita perlu juga untuk mengetahui tipe-tipe manusia dalam berkomunikasi, Mas. mm-mm. Ya. Jadi karena manusia itu menerima persepsi itu kan dengan panca inderanya, Mas ya. Iya Pak. Sehingga mayoritas manusia itu banyak menggunakan eh, tiga hal yang apa namanya sering digunakan untuk berkomunikasi, yaitu Iya, visual, auditori, dan iya, kinestetik ya. iya betul. Nah, dan tipe komunikasi manusia juga seperti itu, Mas. Ada yang tipenya visual, Visual. ada yang tipenya auditori, Mm-mm. ada yang tipenya kinestetik, Mas Romi. Iya, Nah, ciri-cirinya Mas Romi, orang-orang yang bertipe visual itu predikat yang sering digunakan adalah kata-kata yang bersifat visual, Mas. mm-mm. Misalnya, Kelihatannya, tanya, iya, nampaknya, nampaknya. saya membayangkan gitu ya. Oh iya, saya membayangkan. Nah, seperti itu. Eh, Hal-hal yang berkaitan dengan visual ya. Visual. Hmm. Dan yang lain lagi, orang-orang visual itu biasanya bicara cepat, Mas Romi. Bicaranya Nah, cepat, Pak. ya, speednya cepat. Gitu. Hmm. Speednya cepat, Mm-mm. eh, itu berbeda dengan orang-orang auditori ya. Mm-mm. Nah, kalau orang auditori itu biasanya berbicaranya lebih agak lambat Iya. dan nadanya itu kan eh, terstruktur banget ya. Kapan Hmm. dia di Mm-mm. nada, kapan dia harus di nada tinggi, kayak penyiar-penyiar radio, penyiar di Iya. TV center atau Iya Mas Romi, seperti Mas Romi. iya. Nah, Romi ini kayaknya tipenya auditori nih kayaknya Mas Oh Romi. iya, auditori. Auditori tadi. Auditori, orang-orang auditori itu Mas Romi, kata-kata predikat yang sering dipakai adalah tentu yang berhubungan dengan auditori ya. Iya, Menyimak kedengarannya. misalnya. Oh iya, menyimak. Menyimak kedengarannya gitu ya. Seperti itu. Pokoknya kata-kata yang berhubungan dengan auditori. Setelah Auditori. saya dengar penjelasan Anda, ternyata saya bisa Iya. memahaminya gitu ya. Iya. Seperti itu. Auditori, Mas. Nah, yang ketiga adalah tipe kinestetik, Mas Romi. Kinestetik, iya. Ya. Nah, tipe kinestetik ini biasanya predikat yang sering digunakan adalah Iya. tentu yang berhubungan dengan kinestetik, perasaan. Saya merasa, Iya, saya mengalami, merasa, ya kan? merasa. Kaitannya dengan perasaan gitu ya. Hmm. Nah, orang-orang yang bertipe kinestetik ini biasanya bicaranya lebih lambat speednya, Mas. Lebih Sangat lambat lambat. lagi, Pak ya. Lebih lambat lagi. Hmm. Jadi, Mas Romi, saya menyimpulkan bahwa, nah seperti itu, Mas. Itu orang-orang kinestetik. Nah, tentu Tapi itu karena, bukan itu ya, Pak. Bukan bentuk penyakit, Pak ya, bukan ya? oh bukan, Mas, Bukan bukan ya. penyakit, bukan. Mm-mm. Dan itu hanya tipe komunikasi saja. Tipe ya. Nah, gini Mas Romi, jadi tipe komunikasi itu kalau di dalam NLP itu tidak berlaku mayoritas ya, tidak berlaku seperti itu terus gitu loh ya. Iya. Nah, itu hanya kecenderungan saja, sehingga kita hanya perlu tahu Iya. yang mana yang paling sering digunakan ya, Iya. prefer sistemnya itu yang mana, apakah yang visual, apakah yang auditori, apakah yang kinestetik. Kinestetik ya. Kita perlu menyamakan saja, Mas.
Iya. Itu tidak berlaku bahwa kalau sekarang Mas Romi auditori maka selamanya akan auditori, tidak bisa begitu karena manusia itu kan bertumbuh Mas Romi. Iya. Nah, kan seperti itu. Nah, tugas kita hanya menyamakan saja gitu. Iya. Gitu Mas Romi. Iya. Oke, teman-teman, pembahasan kita masih ada ya di segmen berikutnya, tapi kita jeda dulu setelah yang satu ini.